yang terhormat Ibu Hajah Marlin Agustina. Selamat kami sampaikan, Ibu, baru dengar saya bahwa beliau sudah dilantik. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad, dan istri tadi menyampaikan laporannya, arahnya kepada saya gitu. Ya syukur, alhamdulillah lapor ke Kiai, mudah-mudahan Kota Batam ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Jafridin beserta istri dan seluruh FKPD Kota Batam, izin saya tidak menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, wabil khusus yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum saya mulai menyampaikan pengajian singkat berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita membaca doa di bulan Rajab ini, yakni doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ikutin saya. Allahumma barik lana, semuanya. Barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab ini, kita masih bulan Rajab, wa Sya'bana, sebentar lagi bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, sampaikan umur kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tadi qari luar biasa, qari'ah membacakan ayat Al-Quran berkaitan dengan peristiwa yang kita peringati pada malam ini, yakni peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan dengan merdu, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi, maha suci zat Allah maksudnya, asra, yang telah menjalankan bi'abdihi, terhadap hambanya, lailan, di waktu malam,
Dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang kita peringati sebagai Isra. Perjalanan di waktu malam tidak lama, cuma sebentar. Saking sebentarnya itu Pak Wali, itu disebutkan tempat duduk Rasulullah ketika ditinggalkan dan beliau kembali masih hangat. Artinya apa? Sangat sebentar. Seperempat malam Rasulullah melakukan Isra. Dan ini kalau kita pikir dengan akal biasa, ini hal tidak mungkin, tidak masuk akal. Dan pantas saat itu yang muslim, yang mukmin makin beriman, yang tidak percaya kepada Rasulullah makin menjauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ukurannya apa? Ukuran mereka melihat peristiwa ini adalah dengan akal semata. Padahal kalau kita mau perhatikan kejadian Isra ini, apalagi nanti Mi'raj, Isra ini merupakan peristiwa yang luar biasa yang kita sebut dengan mukjizat. Pak, apa tadi saya bilang? Mukjizat. Amrun khariqun lil adah. Mukjizat itu adalah peristiwa kejadian yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Itu adalah mukjizat. Bapak jangan heran kalau ada peristiwa yang luar biasa, aneh. Rasulullah melakukan perjalanan tidak sampai 1 malam. Padahal kalau mengikuti kendaraan yang tercepat saat itu ditempuh perjalanan 1 bulan menuju Masjidil Aqsa, pulang juga 1 bulan. Artinya pulang pergi 2 bulan. Tapi Rasulullah SAW menjalankan peristiwa Isra ini tidak sampai 1 malam. Maka ukuran yang kita pakai bukan ta'akuli, bukan urusan akal, tapi ini adalah ta'abbudi. Bagaimana kita percaya dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak jangan heran, Nabi terdahulu pernah melakukan mukjizat yang luar biasa. Misalnya Nabi Musa punya tongkat, dilempar jadi ular, bisa mengalahkan Fir'aun. Dipukulkan ke lautan, bisa membelah lautan. Mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi mukjizat, dibakar hidup-hidup tidak mempan. Mukjizat. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, maka harus ada buktinya. Di antara buktinya adalah Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Kalau tadi saya mendengar Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil, ini periode kedua. Kalau Ibu Wakil Gubernur sudah dilantik. Jadi kalau saya mengatakan Ibu Wakil Gubernur, iya. Apa buktinya? Ada SK. Betul? Rasulullah SAW ketika mengatakan saya adalah Rasulullah, saya adalah utusan Allah, maka harus ada buktinya. Apa buktinya? Mukjizat. Di antara mukjizat Rasulullah adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu luar biasa para jemaah sekalian. Saya mulai tadi membayangkan kegiatan besar semacam ini biayanya tidak sedikit. Karena terus terang saja Pak Sekda, kalau di Jakarta, di pengurus besar Nahdlatul Ulama, kegiatan-kegiatan besar semacam hari lahir Nahdlatul Ulama kemarin, saya ini posisinya sebagai ketua panitia. Jadi tahu rasanya bagaimana jadi panitia itu. Kalau wali kota Batam dan segenap pemerintahannya hari ini melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj, maka ini adalah insya Allah akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau ada yang bertanya, apa penting Pak Kiai? Penting. Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj itu. Kalau Isra perjalanannya begini,
antar manusia. Tapi kalau Mi'raj hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini melakukan ikhtiar bagaimana sekiranya kita mengenal sejarah Rasulullah. Kalau Rasulullah perlu mendengarkan sejarah para nabi terlebih dahulu, para rasul yang sudah mendahului, perlu. Rasulullah perlu. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran begini, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Ngantuk. Allah, begitu dong. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Masing-masing aku ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah, ini Nabi Adam, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Nuh, ini Nabi Musa, ini Nabi Isa. Seluruh nabi diceritakan, bahkan ketika Mi'raj itu bertemu dengan para nabi sampai langit ketujuh. Apa maksudnya? Rasulullah biar tahu bagaimana sejarah perjuangan mereka. Kalau Rasulullah butuh, apalagi kita, umatnya yang lemah, hatinya yang lemah, yang banyak dosa. Peringatan semacam ini memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan lahir keberkahan dari tempat ini. Amin. Karena kita menyebut Rasulullah, menyebut para nabi, menyebut para orang-orang soleh. Saudara, saya ini di pesantren diajarkan, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ala bidzikris sholihin, ketahuilah dengan menyebut nama orang-orang soleh, maka tatanazzalur rahmah, rahmat Allah akan turun. Amin. Karena itu peringatan Isra Mi'raj ini insya Allah akan mempengaruhi kepada spiritual kita. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya selalu mengingatkan, di saat ada peringatan Isra Mi'raj, mari ukuran kita menerima peristiwa ini adalah dengan iman. Dengan apa? Dengan iman. Bukan dengan akal. Karena tidak semua ajaran Islam itu bisa diukur dengan akal. Mengapa Pak Kiai? Karena akal manusia terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepada kita cuma sedikit. Akal kita terbatas. Kemarin Ibu Wakil Gubernur, itu ada seorang ibu-ibu datang kepada saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, izin Pak Kiai, saya janda. Loh, ngaku janda di depan saya. Ada apa kok ngaku janda? Maksudnya begini Pak Kiai, saya sudah ditinggal wafat oleh suami saya. Kapan? Ya sekitar 2 bulan yang lalu. Loh, terus datang ke sini, saya kebelet. Lah, kebelet kemana? Mau kawin. Saya bilang iddah dulu. Bu, kalau ditinggal suami, apakah dicerai, apakah itu ditinggal wafat, iddah dulu. Tidak boleh langsung kawin. Tujuannya apa? Di dalam kitab fikih dikatakan libara'ati rahimiha, agar rahimnya perempuan ini bersih, tidak campur antara suami yang pertama dengan suami yang kedua. Dia ngeyel Pak Kiai Usman. Ngeyelnya begini, Kiai, saya ini sudah steril katanya. Sudah tidak mungkin hamil lagi. Dulu sama dokter saya sudah dipotong, nggak bakalan hamil lagi. Jadi ngapain iddah Pak Kiai? Saya kelabakan Pak. Saya kelabakan. Akhirnya saya tunggu sebentar. Saya ingin cari mengapa seorang perempuan ketika dia itu mau nikah lagi harus nunggu iddah, selesai iddah. Maka ternyata alasannya 2. Yang pertama adalah libara'ati rahimya, agar rahimnya bersih, tidak campur antara suami pertama dengan suami selanjutnya. Yang nomor 2, ini catatan, litta'abbud, karena ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah kalau sudah ibadah ya selesai. Tidak ada urusan dengan hari, tidak ada urusan dengan bersih. Ada batasannya 3 bulan dan seterusnya. Ikuti. Karena itu saudara-saudara sekalian, peristiwa Isra ini, mari saya katakan peristiwa yang harus diterima dengan ta'abbudi, rasa iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudara sekalian, untungnya yang membawa berita tentang Isra Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi, sudah mempunyai modal besar. Apa modal besar beliau? Yakni kepercayaan. Rasulullah orang yang jujur dan sangat jujur. Sehingga saat itu Rasulullah dikenal dengan Rasulullah Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Dan ini modal yang luar biasa. Di saat Rasulullah menyampaikan hal yang aneh berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Isra Mi'raj, berkaitan dengan akhirat, maka saat itu Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Bapak, halo? Bu, kalau kami tadi disebut Kiai Haji Misbah, Ketua Aswaja Center. Jadi artinya saya ini membidangi keaswajaan. Di pengurus besar Nahdlatul Ulama ada bidang yang membidangi khusus aswaja, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tadi sempat ingin menyentil sedikit. Mengapa di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya menyebut Sayyidina Abi Bakr, kita sebut radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu. Karena memang ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormat kepada semua para sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya. Maka ketika kita melaksanakan khutbah, di mana saja khutbah khususnya di kalangan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti ketika khutbah itu berdiri wardu anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Pasti disebut Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kenapa? Ini simbol bahwasanya kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hormat kepada para sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tolong ini dijaga. Pak Wali, saya senang ketika tadi melaksanakan sholat, kemudian Bapak Kiai Ketua MUI luar biasa, doanya itu menyentuh kepada saya. Kenapa? Karena beliau ajarannya ajaran yang benar, bersambung kepada Sayyidina Rasulullah, bersambung kepada para sahabat. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ingin saya sampaikan bahwa di antara hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita itu disarankan ikut apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj, artinya apa? Rasulullah naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Mohon maaf saya potong karena ini rupa-rupanya ini online ya, Pak Wakil, ini online ya, disaksikan secara streaming mungkin di Facebook atau di YouTube. Saya sampaikan jangan sampai tergelincir memahami, oh berarti kalau Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, berarti Allah di atas. Saya jawab tidak. Tidak menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Tadi dikatakan mengapa ada Isra Mi'raj?
Tujuannya linuriyahu min ayatina, agar menampakkan kepada Nabi Muhammad tentang ayat-ayat kebesaran Allah, ayat-ayat buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada di atas, tidak. Mohon maaf ya, ini hati-hati. Banyak orang mengatakan Allah di atas, itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ikutin saya. Jadi Allah ada di mana Pak Kiai? Ikutin saya. Allahu mawjudun bila makan. Ulangi. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Saya ulang, Allah ada tanpa tempat. Loh, bagaimana Pak Kiai ada cerita di saat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kewajiban salat 5 waktu, asalnya 50 kali. Turun bertemu dengan Nabi Musa, katanya Nabi Musa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah untuk mendapatkan keringanan. Berarti Allah kan di atas. Saya jawab, baca itu hadisnya. Apa hadisnya? Rasulullah disuruh kembali ke tempatnya. Saya ulang, Rasulullah disuruh kembali ke tempatnya. Tempatnya siapa? Tempatnya Rasulullah saat itu. Jadi mohon maaf Pak, ini kalau tidak hati-hati banyak yang tergelincir seakan-akan Allah itu ada di atas. Bukan, Allah itu tidak butuh kepada tempat. Allah itu mukhalafatuhu lil hawa. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri di zatnya sendiri. Jadi jangan sampai tergelincir gara-gara peristiwa Isra Mi'raj kemudian dikatakan Allah itu ada di atas. Ini adalah tidak benar. Kita katakan Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Saudara-saudara sekalian, mengapa harus saya tegaskan? Karena banyak, misalnya kalau kita tawaf di Ka'bah dan Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah, bukan Allah berarti ada di Ka'bah. Maka biar tidak panjang lebar berbicara tentang tauhid, takut tergelincir terlalu jauh, maka saya katakan di dalam kesempatan ini, mari kesempatan ini sama-sama mantapkan hati kita agar mendapatkan ilmu sampai kepada Rasulullah harus ada sanad. Harus ada sambungan. Saya terima kasih Pak Wali diundang ke tempat ini. Ini artinya Pak Wali memberi jaminan bahwasanya ilmu yang saya sampaikan bersambung. Kepada siapa? Kepada ulama di atasnya, bersambung kepada para ulama di atasnya, bersambung kepada para sahabat, bersambung kepada para aulia, bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya sanad. Izin, kadang-kadang zaman sekarang kalau tidak ada sanad, tidak ada sambungnya guru, hati-hati. Di YouTube, di Facebook ya banyak ustadz muncul, tapi ketika menyampaikan dari mana dia ormasnya, dari mana dia berasal pesantrennya, dari mana dia guru mendapatkan ilmu, tidak ketahuan. Akhirnya naudzubillah, para ulama sudah mengingatkan, al-isnad minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Sambungnya guru bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andaikan tidak ada sanad, tidak ada guru, maka orang akan berbicara tentang agama semau-maunya. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bersambung dengan guru kami. Amin. Karena saya sampaikan, saya ini dari Jawa Timur. Tempat saya ada di Jakarta, di Tanjung Priuk. Dan saya dulu mondoknya, pesantrennya itu di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Jadi kalau saya ditanya kitabnya kira-kira ketemu dengan para ulama-ulama di Indonesia, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sambung ilmunya dengan benar, insya Allah kita makin hari makin Islam, makin khusyuk, bukan menjadi makin sangar, tapi makin sejuk. Karena kemarin ada Pak Wali, ada begini, Pak Kiai, kenapa? Ada orang kok makin Islam kok makin beringas Pak Kiai. Tapi sebaliknya ada orang makin Islam makin sejuk. Contohnya siapa?
Saya contohkan beliau yang sudah wafat. Misalnya Kiai Maimun Zubair, pengasuh pondok pesantren di Sarang. Beliau tambah sepuh, tambah alim, tambah sejuk, tambah jadi panutan. Tapi ada orang, naudzubillah, ini kritik ke dalam. Ada orang ngaku Islam, kok makin sangar, makin beringas. Ada yang bertanya kepada saya, dari mana itu Pak Kiai sumbernya? Saya jawab, sumbernya adalah ilmu. Dia mendapatkan dari mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau gurunya benar, di atasnya ketemu siapa lagi? Ketemu dengan ulama, di atasnya lagi, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah. Insya Allah bawaan ilmunya sejuk. Amin. Membawa kedamaian kepada umat. Untuk itu dalam kesempatan ini para jemaah sekalian, ayo kita jaga di bulan Rajab ini, malam ini ketepatan malam 27 Rajab, ayo bersama-sama momen ini kita perbaiki kewajiban sholat kita. Bu, kalau suami ibu pingin baik, kalau anak ibu pingin baik, mulai dari sholat. Mulai dari sholat. Karena apa? Karena besok di hari kiamat, saya baca di dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab besok di hari kiamat, yang akan dihitung pertama kali besok di hari kiamat adalah sholat. Karena itu kalau sholatnya baik, yang lain akan baik. Tapi kalau sholatnya tidak benar, yang lain juga tidak benar. Saya berharap Pak Wali, lingkungan ini lingkungan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Dimulai dari mana Pak Kiai? Dimulai dari sholat. Dimulai dari sholat. Ada Pak Kiai orang rajin sholat tapi rajin nyolong, rajin sholat tapi rajin gondol sandal, rajin sholat tapi dia rajin maksiat. Jawabannya bukan sholatnya yang salah. Kalau di dalam Al-Quran sudah dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kata Quran. Tapi kenapa ada orang rajin sholat tapi rajin maksiat? Maka jawabannya sederhana, yang salah bukan Qurannya, yang salah bukan Allah, tapi yang salah adalah kita. Mari kita periksa dengan jujur. Jangan-jangan syarat dan rukun sholat kita tidak benar, masih ada yang kurang. Izin saya praktekkan. Banyak orang sholat begini, setelah ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Aturan kan ada tumakninah, betul-betul. Tumakninah diam. Sami Allahu liman hamidah, diam. Lah ini banyak yang tidak tumakninah. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Mana tumakninahnya? Betul-betul. Betul-betul. Maka wajar kalau sholatnya tidak mempengaruhi kepada perilakunya. Bisa jadi, naudzubillah, bisa jadi ibu-ibu tolong jaga baju suaminya, bagaimana cara mencucinya, bagaimana mengukur air itu, misalnya 1 kolah, 2 kolah dan seterusnya. Pelajari lebih baik lagi. Tidak mungkin Al-Quran salah, tidak mungkin Allah salah mengatakan aqimis sholat, kerjakan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin Allah salah. Siapa yang salah? Kita yang salah. Insya Allah para jemaah sekalian, kalau kita sholatnya baik, anak kita sholatnya baik, suami kita sholatnya baik, istri kita sholatnya baik, keluarga kita sholatnya baik, kampung kita sholatnya baik, insya Allah Batam ini saya katakan
akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya mengingatkan, karena di bulan Rajab ya, ini kan bulan Rajab masih, tolong perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena Rajab itu dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab itu adalah Rajabu syahrul istighfar. Rajab adalah bulan istighfar. Bulan Sya'ban, Sya'ban adalah bulan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena itu ayo bersama-sama tabarukan dengan malam 27 Rajab ini. Nanti bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, membaca istighfar bersama-sama di tempat ini, agar kita pulang dari tempat ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang yang rajin baca istighfar, Rasulullah sudah menjamin, Pak. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar, rajin baca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bapak dan Ibu, ikutin bacaan istighfar kami. Pertama kami tuntun dari tempat ini, dan yang dari rumah ikutin bacaan kami. Setuju? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma arhamni. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Saya mohon kesempatannya kepada Bapak dan Ibu, sambil angkat tangan mohon kepada Allah, ampunan kepada Allah, membaca bacaan ini bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampuni dosa kami, warhamni, sayangi kami, wa tub alayya, dan ampuni dosa kami. Amin. Ya Rabbal, ini tolong dibaca, kan ada rekamannya nanti ya. Ikuti bacaan saya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, minim 30 kali setiap hari selama bulan Rajab. Tujuannya apa Pak Kiai? Tujuannya agar syahrul istighfar benar-benar terlambang. Karena ibarat ilmu tasawuf, para jamaah sekalian, Pak Wali izin, ada ilmu tasawuf namanya takholli. Orang sebelum melakukan apapun, sebelum mendekat kepada Allah, di dalam ilmu tasawuf itu namanya takholli, membersihkan diri. Bulan Rajab ini adalah bulan membersihkan diri. Takholli, bersihkan diri dengan apa? Dengan istighfar. Nanti setelah bersih, ibarat saya mandi sampai bersih, baru setelah itu bulan Sya'ban tahalli. Apa tahalli? Berhias
Dengan apa bulan Sya'ban nanti berhias? Dengan sholawat. Kenapa dengan baca sholawat? Karena dengan barokah sholawat, insya Allah sifat-sifat yang baik akan terpancar. Karena kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah membaca sebuah buku penyembuhan penyakit, ya. Jadi menyembuhkan dengan media air. Jadi ternyata air itu dapat menangkap energi. Kalau di kampung-kampung kiai-kiai dulu itu didatangi kiai mohon barokahnya, asal bukan zaman Covid saja ya. Mohon barokahnya Pak Kiai, cukup ditiupkan. Pada saat itu saya nggak nyambung pakai ilmu apa. Mengapa hanya ditiupkan dan disampaikan kepada air, kemudian disampaikan kepada orang yang sakit atau orang yang mempunyai hajat? Kenapa itu bisa menangkap energi? Ternyata itu orang Jepang sudah mengatakan bahwa ada penyembuhan ala hado, di mana air itu bisa menangkap energi yang baik bisa ditangkap oleh air. Jadi pernah satu ketika waktu itu saya ikut pelatihan, dan pelatihannya di Hotel Mulia di Jakarta. Air yang bening semacam ini diucapkan kalimat yang baik-baik. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih, dan seterusnya. Semua jamaah mengucapkan itu. Setelah diucapkan kalimat yang baik, air itu kemudian difoto. Setelah foto dipampangkan di belakang. Airnya tetap seperti itu, tapi ternyata air yang diucapkan kalimat yang baik itu, para jemaah sekalian, itu gambarnya indah seperti kristal. Saya kaget juga, ini apakah rekayasa dari kamera apa tidak? Ternyata tidak. Airnya tetap seperti itu, bening seperti ini. Ketika diucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun, dan seterusnya lah, ucapan-ucapan yang baik, subhanallah, terpancar seperti kristal. Tapi sebaliknya ketika air yang sama kemudian diucapkan dengan kalimat-kalimat yang kotor, semuanya ngucapin kurang ajar, bodoh, goblok, dan sebagainya. Kemudian ditiupkan, dipoto, hasil fotonya dipampangkan, dan ternyata hasil daripada air ini yang diucapkan kalimat yang kotor itu butek. Saya lihat sendiri, loh, kaget saya. Maka saya bisa menyimpulkan mengapa orang di rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita jangan sampai diucapkan kalimat yang negatif, apalagi didoakan yang negatif. Kalimat-kalimat negatif jangan sampai keluar, rasa takut, rasa negatif, rasa benci, dan sebagainya jangan sampai ada, karena mempengaruhi. Demikian juga para jemaah sekalian, ketika kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau baca sholawat. Ini mumpung saya ingat, Bapak Ibu baca sholawat, izin Pak Wali, biar warganya Pak Wali kaya-kaya semua, amin, amin. Oh, semangat, kurang semangat, amin. Tolong baca sholawat setelah sholat isya. Ini saya dikasih oleh Habib Segaf dari Parung. Kiai Misbah, Kiai harus punya pohon duit katanya. Oh, iya Habib. Apa Habib? Pohon duit apa? Baca sholawat katanya. Sholawat apa Habib? Baca sholawat 400 kali. Sholawat yang mana? Ini sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama. Allahumma sholli ala wa ala ali. Ini diikuti. Saya ijazahkan kepada para jemaah yang ada di depan saya dan yang mengikuti secara live daripada acara ini, mungkin di YouTube atau di Facebook yang disiarkan pada malam ini. Baca 400 kali. Ini saya kasih itu oleh Habib Segaf itu.
Habis begitu di Parung dan pesantrennya luar biasa, 10.000 itu makan gratis semua itu santrinya. Saya tanya, duitnya dari mana Habib? Saya punya pohon duit katanya. Apa pohon duitnya? Itu baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak saudara sekalian yang saya hormati, saya tidak ingin terlalu jauh memberikan amalan semacam ini terlalu dekat lah, terlalu pendek, terlalu kecil. Masa mau nembak nyamuk pakai bom nuklir ya, kegedean. Tapi paling tidak ada orang yang tidak mampu melihat akhirat, kadang-kadang dia mau baca sholawat kalau ada manfaatnya, kalau ada hikmahnya, kalau ada gunanya. Saya sampaikan, baca sholawat 400 kali setelah sholat isya. Setelah sholat isya, saya sudah sholat ini. Saya sudah sholat isya sekarang, baca sholawat ini. Tapi lebih daripada itu, sholawat itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, kalau orang baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina, terserah baca sholawat apa saja, maka sifat-sifat Rasulullah yang mahmudah, sifat-sifat Rasulullah yang baik akan terpancar dari kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu beda rasanya kiai, ulama, jamaah yang ahli baca sholawat, adem kelihatannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersama Allahumma salli ala Muhammad, semuanya. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semua bersama. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Baca sholawat yang banyak di bulan Sya'ban. Baru nanti setelah kita bulan Sya'ban bertahalli, berhias dengan Rasulullah, dengan sifat Rasulullah, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, nanti di bulan Ramadan baru kita bertajalli. Apa tajalli Pak Kiai? Akan merasakan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, akan merasakan nikmat berpuasa, akan merasakan nikmat baca Quran. Kenapa Pak Kiai beda rasanya? Karena mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban kita sudah mempersiapkan diri. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini Allah berkahi semuanya, amin ya rabbal alamin. Pak Wali, Ibu Wakil Gubernur, semuanya izin, saya tadi dipesan Pak Kiai, sekarang zaman Covid katanya, jangan lama-lama ceramah ya. Ya siap katanya. Saya kan sudah biasa di TV, kalau di Kompas TV itu ada sahur time ya. Sahur time itu tulis ada di YouTube, itu sahur time itu yang pakai surban itu ya saya itu. Biasanya tamu-tamunya ada Kiai Said, ada dari BIN, dari DPR dan seterusnya lah. Itu selama 1 bulan, dan insya Allah nanti di bulannya akan datang juga akan ada sahur time yang baru. Tapi juga saya mengisi di TVRI, di Serambi Islami ya. Tapi Serambi Islami sekarang kalau ceramah semua pakai masker gitu. Jadi nggak ketahuan Kiai Misbah itu yang mana gitu, pakai topeng. Saya sudah usul buka, kenapa nggak boleh? Takut Kiai mencontohkan lah. Kalau sekarang kan jauh ya, jaga jarak dan saya sendirian. Akhirnya para jemaah sekalian, ya sudahlah ikutin protokol pemerintah, karena bagaimanapun juga ini bagian daripada ikhtiar. Paham? Saya sebenarnya sedih mulai tadi, mau salaman saya ke Pak Wali. Betul Pak Wali? Pak Wakil, saya mau salaman. Cuma ya prokes mengatakan ya udah nggak boleh salaman, ya udah. Salaman begini.
Kalau salaman begini nggak mantep, bener nggak? Kurang. Sholat izin, sholat jaga jarak. Mana ada ajaran Islam sholat jaga jarak? Bukan ajaran Islam itu. Kalau kita sholat sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf, kan begitu kan? Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Karena shaf, meluruskan shaf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Itu ajaran Islam itu. Malah kalau ada shaf yang mencong-mencong, miring-miring, biasanya umat di sana, masyarakat di sana itu suka nggak rukun gara-gara shafnya tidak lurus. Tapi mengapa Pak Kiai dibiarkan sama Majelis Ulama Indonesia? Mengapa mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah 3M? Karena situasinya darurat. Paham? Pak Ketua MUI? Suasananya darurat. Katanya kaidah fikih, ad-darurat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang asalnya tidak boleh jadi boleh. Tapi saya berharap mudah-mudahan tidak lama Covid segera pergi dan umat Islam bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan sampai menentang. Tetap prokes jalankan, 3M jalankan. Ini ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar zahir. Ikhtiar zahir. Lakukan ini. Tapi jangan sampai lupa ikhtiar batin. Apa ikhtiar batin Pak Kiai? Pertama doa. Mohon keselamatan kepada Allah. Karena kita tahu la yaruddul qada illa doa. Tidak bisa menolak qada dan ketentuan Allah kecuali doa. Yang kedua, ikhtiar batin adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah. Karena kita tahu sedekah tadfaul bala, sedekah bisa menolak bala. Insyaallah kalau usaha lahir batin ini kita lakukan, kita sudah ikhtiar luar dalam, ternyata masih mendapatkan musibah, masih kena Covid, bahkan ada yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat orang Islam, ikhtiar dapat pahala, selamat bersyukur dapat pahala, sakit sabar dapat pahala, meninggal husnul khotimah dengan ikhtiar. Ini yang kita inginkan. Bagaimana sekiranya hidup kita, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, selalu mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang kita harus ada ilmunya, sehingga kita mulai awal sampai akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang soleh. Amin. Mari kita bersama-sama tutup majelis ini dengan membaca istighfar, kemudian kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Semuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Selanjutnya mari kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sambungkan hati kami, hati bapak dan ibu di majelis ini atau di rumah masing-masing. Ikuti bacaan sholawat kami. Sambungkan kepada Rasulullah. Tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang memberi pertolongan kecuali Sayyidina Rasulullah besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang khusyuk, yang sambung hatinya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita membaca Al-Fatihah. Kita niatkan, ya Allah, bacaan Fatihah yang kita baca ini, sampaikan pahalanya kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW.
kepada para sahabat, kepada para tabi'in, wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumid. Juga kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, para ustadz yang mengajarkan ilmu kepada kita, kepada keluarga kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, suami istri kita yang sudah wafat. Ya Allah, annallahu yaghfiru dzunubahum, semoga Allah mengampuni dosa mereka. Wa nawwarallahu darihahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita aminkan bersama, mohon keselamatan kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk para yang hadir di majelis ini dan yang mendengarkan pengajian pada malam ini. Aminkan dari tempat ini dan dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatas sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummatas sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana wa ahlana dan keluarga kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Jangan jadikan mereka, ya Allah, orang yang jahat, orang yang jauh darimu, ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ceramah yang singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa